Ustadz Habib nanti sekalian moderator. Ya, sementara belum masuk moderator yang ditunjuknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabati alumni PKU MUI Kabupaten Bekasi angkatan pertama. Qadarullah atas izin Allah, malam hari ini kita dipertemukan dalam satu ruang online dengan niat yang baik, yaitu ingin adanya silaturahmi sekaligus kajian kitab tafsir. Nah, sambil menunggu moderatornya datang, malam hari ini tentu karena perdana ya, ini perdana, pasti kita perlu ada pola-pola yang kita bangun, bagaimana supaya kajian online ini bisa bermanfaat, waktunya bisa diikuti oleh teman-teman kita, gitu, dan ada hasil dari LPK angkatan pertama. Tujuan adalah menghidupkan ilmu, ya, ilmu. Nah, itu barangkali pembukaan yang bisa saya sampaikan terkait ide dan gagasan. Karena ketika ditemui dengan lain, kita ini punya kesibukan masing-masing gitu. Nah, Wah, melek kayaknya Ustadz Habib ya. Nge-freeze. Iya, nge-freeze. Iya, keluar. Udah pakai Starlink kayaknya itu kayak dari Elon itu. Iya, ini Elon Musk ini harusnya ini pakai Starlink. Nah, ada lagi nih. Udah. ya ngalir aja ngalir ya, ngalir. Iya, lanjut. Ngalir aja ngalir. Kayaknya di sini sinyalnya kurang dapat nih di dalam Iya. soalnya. Pakai Starlink ya, pakai Starlink. Siap. Sebelum masuk ke bahasan utama, kita saling ngasih komentar dulu. Gimana kira-kira bagusnya nih? Gus Haidar barangkali. Siap, izin Kiai. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya apresiasi sekali ya dengan adanya pengajian tafsir ini tentunya karena ilmu tafsir ini kalau saya kan skripsinya berjudul tentang falsifikasi pendidikan agama Islam. Yang dimana saya menemukan beberapa keraguan-keraguan dalam pendidikan agama Islam, salah satunya dari pendidik, yang dimana banyak daripada kita yang tidak mengetahui bahkan tidak menjalankan tentang tertib ilmu. Dan ilmu tafsir ini paling tinggi menurut saya dalam penelitian saya juga, menurut para masyayikh juga, ini ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu agama. Jadi memang sangat berat ini. Kita angkatan PKU pertama langsung disuguhkan dengan ilmu tafsir. Bahkan kalau dikumpulkan nanti PKU semua, ini yang paling tinggi ilmunya di angkatan pertama ini. Maka tanggung jawabnya sangat besar, maka dari itu harus ayah gitu. Harus dirawat agar marwahnya juga tidak hilang. Maka dari itu ya saya harap nanti ini berkelanjutan gitu. Artinya tidak hanya online tapi juga offline gitu. Kita ketemu di suatu tempat mana dan berharap ini menjadi umum gitu, menjadi majelis taklimah umum yang bisa dirasakan oleh halayak umum gitu. Dari saya itu gitu saja sih. Nanti mungkin ada tambahan dari para kiai, semuanya dipersilahkan. Keren, Kiai.
Ya, syukran. Sadiid, ada komentar? Kita masih ini ya, apa namanya, ngerumusin pola. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Saya sebagaimana di kelas ya, tugasnya hanyalah talbis. Jadi pendengar setia ketika ada kabar teman-teman PKU mau menindaklanjuti untuk keberlangsungan PKU untuk selanjutnya, saya senang-senang saja ya. Apalagi yang dikaji adalah sebuah kitab yang mudah-mudahan kita bisa tuntaskan kajian ini sampai akhir ya. Harapannya kita bisa mulai dari kulit yang kita bisa berakhir sampai akhir ya, misalnya sampai akhir pembahasan ya. Biasanya kan kendala-kendalanya ya, kalau dalam sebuah kajian itu semangat di awal tapi di akhir ya nanti ada seleksi alam ya. Ya mungkin kita nama kita adalah ulama ahli tafsir. Tapi pertanyaannya sudah berapa kitab tafsir yang sudah kita khatamkan sendiri? Ini kita sudah dilabeli ya, cetakan hasil ulama ahli tafsir. Tapi sudah berapa kitab tafsir yang sudah kita kaji? Kalau saya pribadi ya belum ada ya. Dengan adanya kajian Marah Habib ini ataupun kajian kitab tafsir yang lain, ya harapannya kita bisa minimal sedikit demi sedikit ya menambah khazanah ya, di dalam ilmu tafsir. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, kita langsung masuk materi ya. Kita langsung masuk materi Doa dulu supaya kali nanti ya. obrolannya. Yap. Doa dulu ya. Gimana? Buka dengan doa ya. Ya, siap. Ya, maksud saya nanti kita akan buka Ya. Fatihah, Iya. langsung ke materi dari Ustadz Hendrian Raihan tentang konteks sejarah tafsir Mahabib gitu. Iya, Supaya betul. obrolan kita itu masuk ke dalam materi. Iya. Gimana teman-teman? Setuju ya? Baik, setuju ya. Ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Son al-Imam Nawawi al-Bantani lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilakan kepada Ustadz Hendrian Raihan untuk menyampaikan materinya tentang konteks sejarah tafsir Marah Labib. Wa ilaihi falitafaddal mashkura. Izin Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para kiai yang saya hormati, terus khusus Kiai Apip yang menginisiasi kajian tafsir Marah Labib ini. Kenapa saya mengusulkan kita membahas mulai dari sejarah seperti yang tadi disampaikan, supaya kajian kita ini bisa runut mulai dari kita mengenal sejarah tafsirnya secara umum, kemudian nanti masuk ke Marah Labibnya sampai kepada muqaddimah mu'allif yang akan disampaikan oleh Gus Haidar nanti. Saya agak ini tadi pertanyaan dari Ustadz Iin itu, sudah berapa kitab tafsir yang kita hatamkan gitu. Saya jadi malu.
Saya S1-nya tafsir, S2-nya tafsir. Ternyata iya, belum ada satupun kitab tafsir yang saya khatamkan. Tapi saya bisa ngeles, tenang aja, karena kitab tafsirnya tebal-tebal jadi nggak bisa saya khatamkan. Iya, iya. Termasuk yang dibaca sendiri. Tapi mudah-mudahan pertanyaan itu khusus bagi saya itu bisa jadi motivasi juga. Ke depannya harus ada kayaknya memang entah kitab apa yang bisa dihatamkan dibaca. Kalau kitab Marah Labid sendiri, alhamdulillah saya belajar kitab ini ketika ngaji di Jogja, hadir maksudnya ya, hadir di pengajian kitab ini ketika nyantri di Jogja, hanya saja nggak sampai selesai juga. Kalau tidak salah di sekitar juz 1 atau juz 2 juga nggak sampai selesai juz 2, dimulai dari Al-Baqarah. Itu juga saya kadang nggak hadir, kadang saya tidur, kadang ngelamun. Jadi kalau ditanya ya pasti nggak ngerti juga tentang kitab Marah Labid ini. Oke, kita bicara ini ya, konteks sejarah tafsir Marah Labid. Kalau bicara tafsir Marah Labid di dalam kajian kontemporer, dia disebut sebagai golongan tafsir Nusantara. Nah, ini kata Nusantara juga sebenarnya agak problematis. Kenapa? Karena kalau Nusantara dalam pengertian dulu itu akan masuk ke daerah-daerah Asia Tenggara yang lain. Ke atasnya itu bisa sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, bahkan itu masuk wilayah Nusantara. Tapi kalau hari ini orang bilang tentang Nusantara, maka Nusantara yang dimaksud itu adalah apa yang kita sebut sebagai Indonesia. Indonesia yang berarti batasnya sampai Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, itu yang disebut dengan Nusantara. Makanya ibu kotanya namanya ibu kota Nusantara. Nah, kemudian kalau kita runut ke belakang, Islam itu menurut beberapa ahli sejarah sudah masuk di wilayah ini, di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Aceh itu sejak abad pertama Hijriah. Kemudian lebih berkembang lagi di abad ke-13 Masehi, terutama di Jawa. Nah, sejak itu umat Islam itu mulai berkenalan dengan Al-Quran. Ada 3 tahapan perkenalan umat Islam dengan Al-Quran itu. Yang pertama adalah tahap pembacaan teksnya, membaca huruf-huruf Arab dengan berbagai macam metode yang ada saat itu. Kemudian tahapan yang kedua adalah penerjemahan, baru tahapan yang ketiga adalah penafsiran. Tahapan kedua dan pertama ini adalah salah satu yang unik di wilayah Nusantara, karena umat Islam yang ada di sini itu tidak berbicara atau tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu, sebagai bahasa sehari-hari. Maka ketika berkenalan dengan Quran, pertama ada tahapan mengenal huruf-huruf Arabnya, kemudian setelah itu ada tahapan penerjemahannya, baru yang ketiga adalah penafsiran. Penafsiran ini pada awal-awalnya itu menggunakan kitab-kitab yang sudah ada. Tapi seiring berkembangnya, kemudian ada kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara. Di runut itu ada naskah yang dianggap paling tua itu ditemukan atau diperkirakan ditulis pada abad ke-16. Tapi itu naskahnya hanya surah Al-Kahfi saja. Sekarang ada di Cambridge kalau nggak salah, di luar negeri. Cambridge apa Cambridge. Nah, di sana naskahnya, tapi itu bukan tafsir secara lengkap. Kalau kita kumpulkan tafsir yang tidak lengkap itu juga banyak, dan itu tersimpan naskahnya di perpustakaan yang ada di luar negeri, di Cambridge, di Leiden dan lain sebagainya. Nah, maka untuk memudahkan gambaran kita tentang sejarah tafsir Nusantara, Kiai Ahsin Sakho Muhammad itu memberikan pemetaan yang lebih sederhana. Nah, sebenarnya ada beberapa periodisasi yang diungkapkan oleh sejarah Quran Nusantara. Ada dari Nasruddin Baidan, ada dari siapa namanya ini, Howard Federspiel, kemudian dari Islah Usmian juga memberikan periodisasi.
Tapi kalau menurut saya periodisasi yang paling simpel itu dari Kiai Hasim Safa Muhammad. Beliau membaginya masa klasik sama masa modern. Masa klasik ciri-cirinya sederhana, kemudian bahasanya ringkas, coraknya belum spesifik. Contohnya beliau berikan contoh dua saja, yaitu Turjumanul Mustafid dan juga Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau masa modernnya nanti banyak karyanya Mahmud Yunus sampai kepada Hamka sampai kepada Quraisyhab. Nah, kita lihat yang tafsir masa klasiknya. Yang pertama Jika adalah ada Turjumanul Mustafid. slideshow, Reha boleh tampilkan. Gimana? Jika ada slide-nya boleh ditampilkan. Enggak, saya nggak bikin slide. Cuma ada ini aja tulisan-tulisan. Ya, nggak apa-apa ya, Siap. lanjut. Lanjut. Apa tulisannya mau di share? Boleh, Bentar. Bisa nggak? Bisa share screen ya? bisa share screen. Share screen. Oke, kelihatan ya? Lihat. Ya, Oke. Nah, ini kita akan bahas yang tafsir masa klasiknya karena Marah Labid itu ada di konteks ini. Di sini ada dua representasinya, yaitu Turjuman al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Simkili dan juga tafsir Marah Labid yang akan kita kaji itu. Kenapa hanya ditulis dua ini? Padahal tadi kita menyebut ada tafsir surat Al-Kahfi, kemudian ada naskah-naskah lainnya. Karena dua kitab inilah yang isinya itu lengkap 30 juz. Kalau yang lainnya parsial, hanya surat tertentu atau ayat tertentu. Tapi kalau dua kitab ini mewakili masa klasik dan lengkap 30 juz. Nah, Turjuman al-Mustafid itu sekitar abad ke-17, 17 atau abad ke-18. Sementara Marah Labid itu ada di abad 19 Masehi. Turjuman al-Mustafid ini memang ditulis oleh ulama Nusantara dan ditulisnya juga di Nusantara, termasuk bahasanya juga menggunakan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Tapi aksaranya itu menggunakan aksara Arab. Itu Turjuman al-Mustafid seperti itu. Beberapa orientalis menuduh bahwa karya ini adalah saduran atau jiplakan dari tafsir Baidawi. Tapi beberapa peneliti sejarah Al-Quran sudah membantah klaim itu. Kalaupun memang Turjumanul Mustafid ini banyak mengutip dari tafsir Baidawi, termasuk juga dari tafsir Jalalain dan juga tafsir-tafsir lainnya. Nah, jadi argumennya ketika kita mengutip itu tidak otomatis kita itu menjiplak. Nah, begitu tentang Turjumanul Mustafid. Nah, sementara konteksnya Marah Labid, ini unik Marah Labid itu sebenarnya. Dia ditulis sekitar abad ke-19 Masehi dan ditulisnya itu di Mekah, bukan di Nusantara. Diselesaikan juga di Mekah, kemudian disodorkan kepada ulama di Mekah waktu itu. Ketika disodorkan kemudian dilihat hasilnya yang luar biasa, maka atas kecemerlangannya Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau mendapat gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz dari ulama-ulama yang ada di Mekah waktu itu. Tentu kita kalau melihat situasi politik Mekah dan Madinahnya itu berbeda dengan kondisi politik Mekah Madinah sekarang atau pasca Muhammad bin Abdul Wahab, pasca kerajaan Saudi dan seterusnya, itu berbeda konteksnya dengan zaman sekarang. Nah, kenapa di sini kita menyebutnya Syekh Nawawi saja? Ini bukan bermaksud menganggap beliau bukan bermaksud merendahkan sebenarnya, karena ini supaya nggak saru aja sama Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i. Nah, supaya gampang membedakannya, maka dalam bahasa percakapan kita, kalau yang Arba'in Nawawiyah itu kita sebut Imam An-Nawawi, sementara kalau yang penulis Marah Labid ini kita sebut Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara kalau dari segi keilmuannya, beliau itu adalah Sayyid Ulama Al-Hijaz. Termasuk di sini juga di cetakan yang saya pegang ini ditulisnya Al-Allamah Asy-Syaikh. Saya pegang ini cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Libanon. Jadi kitab beliau ini bahkan dicetak sampai ke Beirut. Nah, bedanya sama Turjuman al-Mustafid, kalau Turjuman al-Mustafid itu tadi bahasanya bahasa Melayu. Nah, sementara Marah Labid ini adalah menggunakan bahasa Arab.
Nah, kenapa Marwah Labid disebut sebagai kelompok tafsir Nusantara? Sebenarnya alasannya karena penulisnya berasal dari Banten. Itu aja. Kalau ditulisnya di Mekah, di Arab. Termasuk Syekh Nawawinya sendiri banyak menghabiskan waktunya di Mekah. Kemudian dari segi bahasanya, aksaranya itu juga bahasa Arab. Jadi yang Nusantaranya itu adalah penulisnya itu sendiri yang merupakan orang yang berasal dari Nusantara atau berasal dari Jawa. Termasuk dalam cetakan yang Beirut sendiri di sini disebutkannya Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, seperti itu. Jadi sisi kenusantaraan dari Marwah Labid itu dari segi penulisnya saja. Sementara kalau bahasanya, aksaranya, bahkan ditulisnya itu di Mekah atau di konteks Arab gitu. Maka nanti ada pertanyaan juga yang mungkin akan menjadi PR kita ke depan ketika kita membaca kitab ini, mungkin nantinya oleh para kiai yang lebih ahli. Kalau saya kan sifatnya akademisi, bukan ini ya, bukan kiai. Nah, nanti mungkin yang menjadi PR kita adalah menemukan sisi kenusantaraan itu. Jadi, apakah yang Nusantara itu hanya penulisnya saja, atau memang benar di dalam isinya juga ada sentuhan-sentuhan Nusantara, atau mungkin dari ketika memberikan amstilah itu sesuatu yang bersifat Nusantara, apakah itu akan muncul? Sebagaimana yang kita temukan misalnya di tafsirnya Quraisy Shihab, di tafsir Al-Azharnya Hamka, itu kan ketika memberi contoh, memang nuansa Nusantaranya sangat kerasa. Nah ini mungkin jadi PR kita ke depan, apakah di dalam penjelasan beliau ada nuansa Nusantara seperti itu, atau isinya sama dengan kitab-kitab tafsir Arab yang lainnya yang tidak ada sentuhan lokalitas Nusantara. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan konteks historisnya kemunculan kitab Marwah Labid ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kiai Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan Ustadz Raihan sudah bisa menjawab ya, kenapa Marwah Labid. Itu materi saya. Jadi gini teman-teman, yang ada di pikiran saya itu sederhana, sejalan dengan yang dipikirkan sama Sadiin. Tadi sempat di Gus Reja mengangkat bahwa tafsir ini tingkatannya tinggi banget gitu. Maka klop nih apa yang disampaikan Gus Reja lagi, Gus Haidar sama Sadiin ini klop gitu. Kita selama pembelajaran di PKU diberikan kunci-kunci, tapi kita tidak menghatamkan pada saat pendidikan. Benar ya? Tidak menghatamkan. Maka ide ini muncul supaya kita bisa mengkaji bareng. Karena tadi berbasis IT. Kitab Marwah Labidnya ada di Maktabah Syamilah. Tinggal kita baca bareng-bareng gitu. Ya mungkin kalau Ustaz Uji mah biasa ngelugoh ya. Jadi nanti layar nggak bisa dilogot Ustaz Uji. Gitu. Kalau dari saya sepertinya begitu, pengen namatin kitab ini. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz Barokah. Sepengetahuan saya, kitab tafsir yang populer dipelajari di pondok pesantren itu dua. Jalalain sama ini, tafsir Munir ini. Gitu. Jalalain tidak dipilih karena umum dipelajari. Untuk yang Marwah Labidnya biasanya dipelajari setelah Jalalain. Maka kalau ibarat kata loncat satu tahap itu, kita langsung ke Marwah Labidnya. Lebih ke itu sih sebetulnya. Kita pengen ngaji bareng. Bahkan di grup itu saya mengusulkan kerucut ke juz 30 saja. Tapi ternyata Ustaz Diin mengomentari, wah gimana nih kalau belum pernah hatam gitu. Mungkin itu tambahan ya. Kita langsung ke materi Gus Haidar. Muqaddimah Mu'alif. Tafadhol, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron pada Kiai Afif dan teman-teman sekalian yang ada di Zoom ini, para kiai, para guru-guru saya tentunya yang sudah hadir dalam majelis taklim yang perdana ini ya, tentang membahas tentang tafsir. Ini sebenarnya serba dadakan gitu ya. Tahu-tahu ditunjuk tanpa ada konfirmasi, tapi sebagai santri emang kudu manut kita sama kiai gitu kan, kagak boleh nolak. Bahaya kalau nolak gitu. Ya udahlah. Baiklah, ini saya share dulu tentang muqaddimah mu'allif. Di sini memakai mausu'ah asfar, sejenis dengan maktabah syamilah, karena sekarang lagi nggak pakai laptop PKU ya, jadi pakai laptop saya sendiri. Jadi nggak ada ininya apa maktabah syamilahnya, adanya mausu'ah. Ini kok ngalangin ini ya? Bismillahirrahmanirrahim, kedengaran sebenarnya. Kedengeran. Di mengawali muqaddimah yang pertama ini adalah muqaddimah pentahqiq daripada kitab Marahul Labid. Kita baca bersama-sama saja, nanti mohon dikoreksiannya para kiai apabila ada terjadi lahan-lahan baik yang jahli maupun khaufi, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulihi Muhammadil amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa syaraha bis sudura wa amman bihil quluba minal khawfi illa min ghadabihi azza wa jalla. Wa nawara bihi bisairis salihina wal arifina wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Segala puji bagi Allah, yakni Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran, Kitabul Mubin yang di dalamnya penjelas bagi segala sesuatu yang ada Rasulihi, kepada Rasulnya Allah, yakni siapa? Yakni Muhammad Al-Amin. Muhammad yang sangat dipercaya, yang amin, yang amanah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syaraha bis sudura, maka telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an bisudura, di dalam dada-dada, wa amman bihil quluba, dan berikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, al-quluba, hati-hati, minal khaufi, dari ketakutan, illa min ghadabihi azza wa jalla, kecuali dari rasa aman kemarahan atau kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla. Wa nawara bihi bisairis salihin, dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bihi dengan Al-Qur'an bisairis salihin, dengan mata hati as-salihin, orang-orang yang salih, wal arifin, dan orang-orang yang arif, wa ja'alahu hidayatan lil alamin, dan menjadikannya Al-Qur'an tersebut hidayatan alamin, petunjuk bagi seluruh alam. Nah, ini muqaddimah ditulis oleh Muhammad Amin Zannawi, pentahqiq daripada kitab Marahul Labid. Jadi ini kitab sudah ditahqiq dan memang banyak sekali catatan kakinya di sini. Bisa dilihat, nanti kita jelaskan juga siapa sih Muhammad Amin Zannawi tersebut. Amma ba'd, fal ilmu nurun wal jahlu dhalalah. Dimulai dengan ilmu itu cahaya, wal jahlu dhalalah, dan kebodohan itu adalah kegelapan atau kesesatan. Wa khairul ulumi ilmuddini wa tafsiri. Nah, ini yang saya garis bawahi. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu agama dan tafsir. Nah, yang tadi saya singgung di awal perihal tentang judul skripsi saya yang judulnya itu sempat ditolak oleh dosen saya sendiri, rektor bahkan ya, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Hamdi LC, Dr. Kiai Haji Hamdi LC MA, karena saya mengangkat tema falsifikasi yang berjudul falsifikasi pengetahuan pendidikan agama Islam menurut perspektif tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Isra ayat 36.
yang dimana falsifikasi ini sebenarnya kritikan keras terhadap pendidikan agama Islam. Ada falsifikasi, ada verifikasi. Kalau falsifikasi ini menguji ilmu pengetahuan dari kesalahan-kesalahannya, sedangkan verifikasi ini dari kebenaran-kebenarannya. Jadi akan terjadi kontroversi apabila saya terlalu keras mengkritik tentang ilmu pengetahuan agama Islam tersebut. Maka ditambahlah jangan ilmu pendidikannya, tetapi pelaku pendidikannya, yakni ustadz, para mu'alim. Jadi dirubah, ditambahkan judulnya jadi oleh pendidik. Jadi bukan fokus kepada ilmu pengetahuan agama Islam, tetapi para pendidiknya. Dan saya menemukan terjadi falsifikasi, kekeliruan dalam mengajar, gitu. Artinya banyak termasuk saya juga yang tidak mengikuti tertib ilmu agama, gitu. Sedangkan kita ada ahli tafsir dan menurut penelitian saya urutan tafsir ini paling tinggi. Kalau misalkan menurut para masyayikh dan penelitian yang saya buat, tingkatan terendah dalam ilmu agama itu ada tajwid, ada fikih ibadah, terus ada tauhid, sorof, nahu, mantik, arud, balaghah, ilmu hadis, takhrij, ilmu Quran, usul fikih, qawaid fikih, tauhid fikih, hadis dan tafsir. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Maka dari itu disebutkan ilmu apa yang terbaik adalah ilmu agama dan ilmu tafsir, karena memang tingkatan tafsir ini paling tinggi, harus melalui proses tahapan-tahapan disipliner ilmu. Ada ilmu bahasa Arab yang dimana banyak cabangnya, ada arud, wafi dan semacamnya, itu yang harus seperti itu. Nah, terjadinya falsifikasi karena memang saya atau para asatid yang lainnya tidak mengikuti tertib ilmu tersebut. Jadi melengkap daripada ilmu-ilmu tersebut. Seharusnya menjadi tertib urutan agar bisa mengerti ilmu-ilmu agama dan menghindari terjadinya falsifikasi. Maka dari itu yang tadi saya singgung juga, ini ilmu tafsir ilmu yang sangat berat. Gitu. Ilmu tafsir ilmu yang sangat berat yang saya bilang tadi, kalau dikumpulkan alumni PKU ini kita kedudukannya ini paling tinggi, gitu. Ilmu tafsir. Karena ilmunya tunjuk ombak ujung tombak dari ilmu agama terakhir itu ilmu tafsir. Jadi adanya majelis ta'lim ini yang dipelopori oleh Kiai Apip ini sangat saya apresiasi, gitu, dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan, gitu, nggak hanya online tapi juga offline, dan bisa jamaahnya itu bisa banyak, gitu ya. Jadi bisa belajar bareng, gitu, dan juga kita sebagai alumninya diriayah, gitu, dirangkul dan belajar bersama dan seterusnya. Fahuwa yubayinu mashtamalat alaihi al-ahkamul ilahiyyatu min asrari wal bada'i. Fahuwa dan ia, yaitu ilmu agama dan ilmu tafsir, mashtamalat alaihi al-ahkamul ilahiyyah. Nah, ini adalah yang menjelaskan terkait tentang hukum-hukum ilahiyah. Min asrari, dari kerahasiaan-kerahasiaan, wal bada'i, dan keindahan-keindahan. Nah, jadi ilmu agama dan ilmu tafsir ini menjelaskan segala sesuatu hukum-hukum ilahiyah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terkait dalam Al-Qur'an maupun dunia dan akhirat. Nah, makanya kalau kita udah melalui ilmu tafsir dan semua ilmu agama yang lainnya, maka kita bisa mengerti hukum-hukum ilahiyah apa yang dimaksudkan Allah tersebut dalam Al-Qur'an. Karena kita bisa mengetahui asrar rahasia-rahasia dan wal bada'i dan keindah-keindahan di dalamnya, seperti itu. Tidak adaina ikhwani an ta'mira bima amarana Allah bihi min ta'allumi qiraati wa tafsiri wa fahmi kitaballahi munazzali ilaina wa ta'limihi wa tafhimihi. Lidah sebagaimana yaitu ilmu agama, ilmu tafsir yang menjelaskan hukum-hukum ilahiyah. Alaina diwajibkan kepada kita semua, ikhwani wa saudaraku, an-tamira, yaitu melaksanakan perintah semua itu. Bima amaranallahu bihi, dengan apa-apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ta'allumi, dari mempelajari, qiraati, bacaan-bacaan, wa tafsiri, dan tafsir, wa fahmi kitaballahi munazzali ilaina, dan memahami kitab Allah yakni Al-Qur'an munazzal yang diturunkan ilaina kepada kita, wa ta'limihi,
dan mengajarkannya kepada orang lain, wa tafhimihi, dan memberikan pemahamannya juga pada orang lain. Jadi pentahqiq memberikan masukan agar sebelum kita memberikan pemahaman pada orang lain, memberikan pembelajaran pada orang lain, maka belajar dulu sendiri. Min ta'allumi qiraati, bacalah, wa tafsir, wa fahmi, dan pahamilah kitab Allah. Gitu. Jadi sebelum kita memberikan pemahaman pada orang lain, memberikan pembelajaran, maka kita harus mengingatkan untuk belajar dulu sendiri. Begitu. Wa huwal qailu subhanahu wa ta'ala, maka ianya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qail berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Alam yakninil ladina amanu, belum tibalah waktunya bagi orang-orang yang beriman antasya'a qulubuhum, untuk berkhusyuk, qulubuhum, di dalam hati-hati kalian, lidzikrillahi, untuk mengingat Allah, wa ma nazzala minal haq, yakni mematuhi kebenaran-kebenaran yang telah diwahyukan, wa la yakunu kalladina utul kitab, maka jangan jadilah kalian orang-orang yang menerima kitab min qablu, sebelum itu. Fatala alaihimul amadu, maka kalian akan memasuki waktu yang panjang. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. I'lamu, ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Qad bayyana lakumul ayati, dan sungguh kami telah menjelaskan lakumul ayati, tanda-tanda kekuasaan kami, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengetahuinya. Al-Hadid ayat 16 sampai 17. Fa fi hadil ayatil karimati tanbihu minallahi azza wa jalla ala annahu kamalhil arda ba'da mautiha. Fa fi hadil ayatil karimah, maka di dalam ayat yang mulia ini, tanbihu, memberitahu, minallahi azza wa jalla, yakni Allah azza wa jalla, ada annahu, atas annahu antasya, kama sebagaimana, hil ardo, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan bumi, ba'da mautiha, setelah kematiannya. Kadzalika yulayinul qulub, yakni sebagaimana yulayinul qulub itu melembutkan hati, wa yadhabu qaswatuha, dan meninggalkan keraguan-keraguan di dalam hati tersebut, wa yab'aduha, dan menjauhkan hati tersebut, anil ma'asi, dari segala maksiat, wadzunubi, dari segala dosa-dosa, bil imanil haq, dengan keimanan yang sebenar-benar beriman, gitu, dengan benar-benar iman. Artinya pentahqiq ini memberitahu bahwasannya dalam berkhusyuk pada Allah, kita harus berkhusyuk hati kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana Allah yang telah menghidupkan bumi dan mematikannya, dan tentunya yang melunakkan hati kita, yang meninggalkan tentunya keraguan-keraguan dalam hati kita, dan menjauhkan dari segala maksiat dan dari segala dosa-dosa, bil imanil haq, dengan sebenar-benarnya iman. Wallahu khairul murtaja ayyaf'ala bina ma yurid innahu azizun karim. Dan sungguhnya Allah adalah tempat yang terbaik untuk murtaja itu, murtaja, Ulang. kalau berharap ya, murtaja. Iya. Tempat sebaik-baiknya berharap, mengharapkan, Roja. tempat Roja. berharap. Ayyaf'ala bina ma yurid, dengan Allah melakukan sesuatu pada kita atas kehendaknya. Innahu azizun karim, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan dermawan. Nah, ini menjelaskan tentang surah Al-Hadid ayat 16-17, mengingatkan bahwasannya Allah yang melembutkan hati kita, yang melepaskan dari segala keraguan, dari segala maksiat, dosa, dengan sebenar-benarnya iman. Dan tidak ada tempat lagi selain Allah
untuk meminta hanya Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu juga ini menurut kehendaknya, karena sungguhnya Allah Maha Mulia dan dermawan. Faqad amiltu ada doptin. Faqad dan sungguh amiltu saya telah mengerjakan ada doptin dasihadal kitab marah udabid. Dan sungguh saya telah mengerjakan ala atas dobit. Dobit itu melakukan harokat yang sulit di dalam kitab sehingga bisa menjadi umum, gitu. Supaya pembacanya itu bisa mengerti terkait tentang lafaz-lafaz yang tidak umum. Karena ini sudah ditahqiq, maka Muhammad Amin Dhannawi melakukan dobit di dalam kitab tersebut. Nasihadal kitab marah labid yang dinamai dengan marah labid. Nah, ini menurut sumber marahu itu adalah isim makan dari kata raha yaruhu rahan, yang artinya datang dan pergi. Sedangkan labid ini bisa diartikan sebagai mengitari, atau sebagian ulama mengatakan labid ini dinisbatkan sebagai burung. Burung yang biasanya labid itu burung yang di peternakan yang susah untuk digebah gitu. Harus ditakut-takutin dulu baru dia terbang. Jadi secara tidak langsung Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan marahul labid ini sebagai tempat yang nyaman untuk datang dan pergi. Begitu. Jadi dimaksudkan mungkin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kita sebagai manusia betah tinggal lama dalam membaca, mengamalkan dari kitab marah labid ini. Karena kita kan konsepnya kan datang dan pergi gitu. Jadinya kalau misalkan orang yang pergi datang itu kan berarti menempati sesuatu yang nyaman, bagaikan rumah gitu. Datang, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi gitu. Jadi konsep marahul labid secara tidak langsung mungkin mengartikan seperti itu menurut Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-mu'allifi min juz'aini yang tersusun dari 2 juz, alladhi atamanna an akuna bi'amali hadha wa qad wafaqtu ila ma asbu ilaihi min idahin wa dhabtin wa ta'mimi lil faidatil murtaja. Yang alladhi yang atamanna yang saya berharap adanya kerja keras saya ini waqad wafaqtu sungguh mendapatkan taufik ila ma asbu ilaihi pada asbu yang menuju ilaihi padanya, min idahin yakni dari menerjemahkan atau mengartikan kitab marah labib ini, wadobtin dan mendobit kitab marah labib ini, wa ta'mimi lil faidatil murtaja dan meratakan faidah-faidah yang diharapkan. Rajian minal maula azza wa jalla an afwa wal maghfirata amma bihi qad akuna qasartu. Rajian berharap minal maula yakni dari Allah azza wa jalla an afwa maaf wal maghfirata dan ampunan amma dari nyama bihi dengan nyama qad akuna qasartu yang terkadang saya menjadi lalai. Nah, jadi pentahqiq ini yaitu Muhammad Amin Dhannawi mengharapkan ampunan dari Allah azza wa jalla untuk meminta maaf dan ampunan karena mungkin dalam mendobit, mentahqiq daripada kitab marah labid ini terjadi kekeliruan, kelalaian. Qad akuna qasartu. Seperti itu. Wa minka azizil qari dan darimu azizil qari yakni pembaca yang mulia, pembaca yang agung atau pembaca yang dermawan. Tufahamul kamil wa jabaral asarat yakni memahami secara sempurna, wa jabaral asarat ini menambal kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan. Jadi maksudnya menurut Muhammad Amin Dhannawi ini untuk kita memahami secara memaklumi keadaan kitab yang sudah ditahqiq oleh Muhammad Amin Dhannawi ini, karena ya tentunya al-insanu mahal khotawan nisyan gitu lah. Secara tidak langsung Muhammad bin Amin Dhannawi mengatakan seperti itu karena qad akuna qasartu. Terkadang saya lalai gitu, maka meminta untuk pengertiannya untuk pembaca yang budiman. Innal kamala lillahi wahda, ya sesungguhnya yang sempurna itu hanya milik Allah saja. Wal asmatu lil anbiya, dan kemaksuman itu hanyalah milik para nabi. Yang ditulis Muhammad Amin
Dhannawi. Nah, ini saya mencari siapa sih Muhammad Amin Dhannawi ini. Tidak banyak memang biografi beliau. Kalau kita menulis langsung gitu di Google ini nggak akan ketemu. Jadi saya harus mencari kitab apa lagi yang beliau mentahqiq gitu. Salah satunya ada di Hay'a As-Sa'adah wal Manhaj Al-Kifayah. Di situ ada biografi beliau yang ditulis Muhammad Amin Dhannawi ini yang wafat tahun 1999, adalah seorang ulama Sunni terkemuka dari Palestina. Dia dikenal atas karyanya di dalam bidang hadis, fikih, dan tasawuf. Dia juga seorang penulis yang produktif, menghasilkan lebih dari 50 karya, termasuk beberapa karya klasik tentang Islam. Terus, nah beliau juga ini mengenyam pendidikannya di sekolah Al-Azhar University, Kairo, Mesir. Dan beliau adalah salah satu murid dari Syekh termuka, yakni Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho. Jadi ini bukan orang sembarangan gitu. Jadi Muhammad Amin Dhannawi ini banyak sekali karangannya. Salah satunya ada Hay'a As-Sa'adah wal Manhaj, yang di dalamnya itu ada biografi beliau, ada juga tentang tahqiqan syarah Arba'in Nawawiyah juga di sana, banyak sekali seperti itu. Kemudian sedikit tentang tarjamatul muallif. Di sini ada Huwa Muhammad, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani Muhammad bin Umar, yakni bapaknya bernama Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Iklimah, yang dimana Banten itu menjadi tempat tinggalnya. At-Tanara Baladan, Tanara ini desanya ya, bukan negara. Mufassir wa mutasawwif. Beliau adalah seorang mufassir dan mutasawwif, dan memang banyak juga karya-karya beliau yang berbau tentang tasawuf. Salah satu Bidayatul Hidayah yang terkadang saya sering baca juga. Min fuqaha Syafi'iyah, dan dari golongan bermazhab Syafi'i. Hajara ila Makkahal Mukarramah wa tufiya bihasanah, dan beliau hijrah ke kota Makkah Mukarramah, meninggal pada tahun 1316 Hijriah. Arafahu, dikenalnya di timur, yakni alimul Hijaz, yang seperti tadi dikatakan oleh Ustaz Rehan, jadi orang yang alim dari Hijaz. Lahu musannifatu katsiratun minha, dan banyak sekali karangan beliau juga, di antaranya ada Marahul Labid likashfi ma'nal Qur'anil Majid, mujalladani wa tafsiruhu. Nah, ini yang kita bahas sekarang, insyaallah nanti bisa menamatkannya. Amin. Maraqil Ubudiyah, ini yang kita masyhur. Syarah li Bidayatul Hidayah lil Ghazali, faragha min ta'difi sanah. Jadi beliau menyelesaikannya Syarah Bidayatul Hidayah pada tahun 1289 Hijriah. Banyak sekali karangannya beliau, ada yang mengatakannya sampai ratusan, ada yang mengatakan di bawah 100. Itu banyak dari syarah atau syekh gitu ya. Ada Waqa'it Tubyan, nah ini saya nggak tahu, belum pernah lihat kitabnya juga dan belum pernah baca. Waqa'it Tubyan ala manzumati sya'bul iman gitu ya, cabang-cabang iman. Qatrul Ghais fi syarhi masail Abi Lais, juga masyhur juga. Nah, ini yang paling terkenal mungkin. Uqudul Nujain fi bayani huquqiz zawjain. Nah, ini nih paling sering dipakai. Ini kalau teori dan prakteknya para kiai paham nih. Kalau saya baru teorinya doang ini, kiai, prakteknya belum bisa ini. Ustaz Muin hatam itu. Kemudian ada Nihayatuz Zain. Nah, ini yang muqaddimahnya itu membahas tentang bismillah, sifat salbiyah, dan macam-macam nih, mantep. Bisyari Quratul Ain, kitab fikih. Syarah Fathir Rahman, kitab tajwid. Ada Nuruz Zalam fi syarah qasidah Aqidatul Awam, yang ditulis oleh Ahmad Marzuki, yang biasa dibaca oleh Gus Reja ini. Nuruz Zalam. Muraqatu Su'udi Tasdiq, kitab tasawuf fi syarah Sulamut Taufiq Ibnu Tahir mutawaffat sana, yang wafat pada tahun 1272 Hijriah. Dan ini juga paling terkenal nih, Kasyifatus Saja. Nah, ini syarah daripada Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh. Kemudian Khutbah Mu'alif, terlalu panjang. Mungkin nanti di next pertemuan. Nah, demikianlah para kiai tentang muqaddimah pentahqiq ya, daripada kitab Marahul Labid
Dan mohon maaf memang kadang-kadang bacaan saya amburadul gitu ya, atau cepat gitu, karena mungkin para kiai udah paham, jadi nggak usah diartiin satu-satu, jadi per kalimat saja seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanal jaza. Ini angin segar buat kita nih ya. Sekian lama kita selesai PKU ini. Malam hari ini kita seperti dihidupkan kembali ini. Izin Gus Haidar, share screen-nya bisa dihilangkan dulu. Kita masih punya beberapa menit. Teman-teman diminta komentarnya, ya. Perpaduan antara yang disampaikan sama Ustadz Rehan sama Gus Haidar ini luar biasa nih, keren. Ya, tadi saya lihat ada siapa teh Waroka Akbar ya tadi ya. Bilang apa? Ya. Oke, kita sepakati ini kan 21.51 nih ya. Sampai jam 10 malam maksimal ya untuk waktu ya. Itu. Ya, silakan ditunggu komentarnya. Ahlan wa sahlan Ustadz Muhammad Rizal. Fadol Ustadz Ahlan wa Rizal. sahlan. Ahlan. Ada komentar Ustadz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih tentunya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini, perdana ini, baik dari Ustadz Habib ataupun dari tadi yang pematerinya Ustadz Andrian Raihan dan Ustadz Ega Haidar. Ini menjadi mutiara hilang yang kemudian ketemu kembali menurut saya ya. Kita disuguhkan lagi dengan narasi-narasi yang mencerdaskan, keilmuan-keilmuan dan wawasan yang menggugah daya pikir kita dan mendobrak daya baca kita untuk terus-menerus memperdalam pemahaman kita, terkhususnya dalam dunia tafsirnya. Terlebih tadi ulamanya itu adalah leluhur kita yang jelas-jelas orang atau ulama Nusantara gitu. Jadi kita bisa unjuk kepada dunia bahwa tidak mesti orang Arab yang menguasai ilmu tentang keislaman. Islam itu datang memang dari Arab, tapi tidak mesti yang menguasainya itu orang Arab. Dan kita layak ya untuk bangga terhadap leluhur kita juga. Tidak hanya mereka yang layak untuk berbangga-bangga diri dan menceritakan kehebatan leluhur mereka. Saya kira itu komentar dari kami. Ya, terima kasih Ustadz Andrian Raihan, Ustadz Ega Haidar, buat semuanya. Ini sangat saya apresiasi dan mudah-mudahan besok-besok saya bisa ketularan pinternya gitu ya, bisa ketularan hebatnya ini. Terima kasih. Demikian Ustadz Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita harus punya target stressingnya mau ke arah mana nih kajian, gitu ya. Jadi semua berpeluang atau punya kesempatan untuk menyampaikan. Hari ini saya luar biasa nih. Jadi memang ngaji seperti ini keren gitu kan. Gus Faiz, apakah ada di sana? Baik. Nah, kenapa kita perlu bahas stressingnya ini kajian kemana? Yang jelas tadi disinggung oleh Ustadz Biid ini menghatamkan. Ya, menghatamkan. Nah, tinggal polanya gimana nih Ustadz Rehan? Saya mengusulkan kan sebulan sekali. Kalau sebulan 2 kali berat apa enggak gitu. Kalau sebulan sekali mungkin kita bisa lebih kangen gitu. Nah, Gus Faiz, Fadal, ada komentar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para kiai baru ngelihat muka-muka kiai aja kayaknya semangat udah pada nambah ini kayaknya.
ada yang habis ujian kan, magister, langsung lah ilmunya di-share sini nih. Ya, Ustaz Rehan. Nah, untuk eh, buat nambah sistematis aja gitu ya, kayak Apip ya. Buat agenda ini dirutinkan lebih bagus kan. Kemarin usulnya sebulan sekali ya kalau nggak salah ya. Hmm. Biar sebulan sekali, tapi buat apa kayak pematerinya ini udah langsung disampaikan ke orangnya masing-masing gitu, terus udah terjadwal. Jadi mungkin nanti ada panitia khususnya di acara ini, ntar ditetapin lah namanya apa, terus ntar ada panitianya atau ini tim intinya siapa, ntar bagi tugas lah tupoksinya siapa aja dan ininya seperti apa gitu. Nanti kan biar enak, ada bagiannya yang buat nge-share, ada yang buat eh, penjadwalannya juga gitu. Seenggaknya kita ngasih sebulan sekali biar orang juga nggak terlalu keberatan kan ya. Kalau sebulan sekali kan seenggaknya nggak terlalu sering dan nggak terlalu lama juga ya. Pas lah sebulan sekali mah. Kalau 2 minggu sekali mungkin terlalu cepat. Jadi kayaknya baru 2 minggu berjalan, wah udah kebayang. Apalagi kalau dia pemateri mungkin ya. Kalau kayak kita yang ilmu baca yang masih kurang, wah bisa prepare-nya bisa sebulan ini. Ya gitu, mungkin buat persiapan ini, insya Allah kalau berjalan kita istiqomah seperti ini, sebenarnya dari keseluruhan peserta PKU, pasti ada niatan buat melanjutkan program yang seperti ini, pasti ada. Karena sayang kita udah memulai selama 6 bulan itu ngupas-ngupas sedikit tentang ilmu tafsir, tapi kalau kita nggak praktekkan ke dalam ilmu tafsir itu per kitabnya, masing-masing kitabnya, kayaknya sayang. Nah, makanya kita dimulai mungkin yang dari pelan-pelan dulu aja, kayak mungkin yang juz 30, kan pelan-pelan dulu. Nanti kalau misalnya programnya bagus berjalan, itu bisa nanti dikembangkan lagi, diluaskan lagi sayapnya gitu. Mungkin ini aja ya. Oke, oke. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Alhamdulillah. sepemikiran sama saya tuh Gus Faiz tuh. Saya kemarin ngusulin juz 30 tuh biar hatam gitu. Iya. Nanti Mm-mm. satu juz kelar bisa naik kan ke juz Mm-mm. 1 gitu. Soal Zoom, Ustaz Mumin Sidik. Fadal. Aduh, salah Oke, dah bang. Alhamdulillah sehat. Bentar nih, aduh. Mungkin ini sedikit masukan untuk teknis. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman semuanya ini terkait apa antusiasme ya merespon yang diinisiasi oleh Ustadz Apip ini terkait kajian melalui Zoom. Mungkin karena targetnya tadi khatam ya, ada sedikit masukan. Ini kalau dulu di Sudan itu ada tradisi memang khatam kitab itu memang dalam waktu yang singkat gitu. Nah, memang teknisnya kalau memang targetnya khatam sebetulnya tadi ada yang dicontohkan Gus Haidar sudah sangat apa bagus ya. Hmm. Nah, hanya Keren. saja mungkin lebih Semangat itu. kepada pembahasan yang misalkan kita baca dalam satu paragraf itu hanya beberapa hal yang perlu ditekankan gitu. Jadi tidak semuanya apa kalimat per kalimat diterjemahkan, tetapi misalnya dalam satu paragraf poin apa nih yang bisa diambil. Nah itu kalau nawaitunya memang khatam gitu. Jadi mungkin dalam waktu 30 menit itu kita sudah menuntaskan beberapa halaman gitu. Nah, itu kemudian kalau seandainya targetnya adalah poin pembekalan untuk kita, karena kalau mungkin baca sebagian kiai juga ngajinya mungkin dalam sehari bisa berjus-jus gitu ya terkait tafsir ini. Nah mungkin lebih kepada apa ya poin-poin yang seperti disampaikan Ustadz Raihan. Nah, misalkan eh, surah misalkan tadi juz 30 surah An-Nas. Pendekatan apa yang diambil oleh apa Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Nah, dia dijelaskan pakai PowerPoint gitu kan. Kemudian kita sebagai mustami itu wah,
ada tambahan banyak maklumat gitu dari apa yang disampaikan. Kayak Ustadz Raihan tadi itu sebetulnya poin-poin kemudian menjelaskan dari perspektif yang luas. Nah, itu kan luar biasa. Itu mungkin terkait teknis saja, Kiai. Tapi Siap. kalau saran dari Ustadz Faiz tadi dimulai dari juz 30 itu setelah muqaddimah, wah, sangat positif, insyaallah. Siap. Manut. Ya. Kita aja, Kiai. Siap. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah karena santri ya, saya senang gayanya Gus Haidar nih. Jadi kitab itu dibuka gitu kan, bisa per halaman gitu. Ini Kang Alfariji boleh nih komentarnya. Malam hari ini kita stressingnya ke arah ini dulu ya, apa Diskusi ya. gitu, diskusi dulu sebelum kita pendalaman. Misalkan ada ayat yang diangkat, tafsirnya apa, kemudian yang teman-teman punya silakan disampaikan, yang teman-teman belum punya berarti silakan dicatat, gitu kan. Dan ini luar biasa nih, keren banget nih. Oke, ada komentar sama Kang Taki, silakan ada komentar. Punten, ini Subki Tauhid siapa ya? Maaf nih, keluar dia tuh. Kayaknya ini Ada yang tahu nggak dari Subki Tauhid siapa? Jamaah tambahan. Mata-mata ini. Disadap ya. Jamaah saya itu Iya. jamaah saya kayak. Oke, nggak apa-apa. Oh, jamaah Ustaz Hendrian. Iya. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya tuh memang untuk program ini tuh sempat punten. Saya kan diajak kepanitiaan PKU angkatan kedua, kemudian Prof itu suka tanya-tanya aktivitas teman-teman tuh ke saya gitu. Sementara kan saya nggak bisa tracking teman-teman secara keseluruhan. Maka ide ini muncullah untuk kita tempat ngobrol gitu kan, diskusi. Dan kalau kita ngumpul ngobrol doang, nggak ada isi, maka diusulkan untuk kajian gitu. Ya, gitu. Kang Uje ada komentar? Ada. Oke, ya. Berarti dari saya Ngoprek, Ustaz Uji mah ngoprek wae Ustaz Uji. Tapi sebelum saya kembalikan ke Ustaz Endang nih, karena beliau tadi yang buka ya. Gimana menurut Ustaz Hendrian sama Ustaz Ega nih? Ustaz Ega dulu dah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebenarnya sependapat lah dengan Kiai gitu. Dengan adanya ini aja sudah senang sekali gitu. Rasanya senang sekali bisa bertemu lagi karena sempat hilang gitu. Atmosfer apa persaingan di PKU tuh sempat hilang gitu ya. Jadi agak merasa bosan gitu. Setelah PKU gini-gini aja gitu. Nah, sekarang ini semakin ini bergairah lagi, dan tentunya terima kasih juga pada Ustadz Habib dan pada semuanya para kiai yang sudah ikut berpartisipasi lah. Harapan saya tentunya ini menjadi berlangsung lebih lama gitu. Entah di tempat siapa, di tempat Kiai Apip atau tempat saya juga bisa di di Kampung Selang gitu, di masjid sambil ramah tamah dan makan-makan lah. Itu aja sih Kiai. Ya. Ya, Ustaz Hendrian, Fadal. Gimana? Ya, terima kasih. Saya setuju dengan teman-teman semua. Kalau saya lebih cenderung kepada model yang dibacakan kitabnya begitu supaya saya jadi belajar. Saya kan nggak bisa lancar kayak Gus Haidar tadi itu, Masya Allah. Saya terkesima tentang tadi, wah keren kata saya nih. Ya, saya pengen baca jadi nggak jadi. Karena mungkin begini, kalau saya perspektifnya gini, kenapa kalau tadi kan Ustadz Mumin itu pakai PowerPoint gitu ya. Kalau pakai PowerPoint gitu nanti kesannya jadi ya seperti kuliah aja begitu. Sementara yang membaca kitabnya begitu. Walaupun mungkin tidak setiap kalimat itu, karena kita mau ngejar khatam juga begitu. Bisa juga modelnya misalnya di pertemuan nanti kita agendakan surat apa begitu. Pertama dibaca dulu sampai selesai. Dan setelah itu
ada brainstorming model kayak gini lah gitu. Jadi Nah, setelah itu saya tulis tuh. Terus saya ya tulis. jadi ada Cocok. Memang ada usulan sebelum mulai itu ayatnya kita baca. Kalau An-Naba kita ya baca Iya, bareng-bareng gitu. cocok. Open mic gitu kan, open video kita baca. Udah lanjut. ya kurang lebih begitu. Jadi dibaca apa namanya tafsirnya ini seperti tadi sampai selesai disusun baru disampaikan tambahan-tambahan penjelasan yang dibaca itu. Kalau secara sebenarnya ini masih mazhab ini. Yang dari juz 30 ada yang pengennya dari juz pertama. Nah, itu nanti mungkin kita matangkan lagi, kita diskusikan lagi. Hanya saja kita akan mulai dari juz 30 surat Kalau Al-Fatihah. juz 30 jadi bahan untuk kajian ini. itu jadi bekal. Bekal ya. Ya, maksudnya sebelum kita ke juz amma, Al-Fatihahnya dulu minimal dari apa namanya. Jadi dari depan kemarin kan tadi kan mukadimah tempatnya langsung. Kalau dari saya begitu, terima kasih. Siap. Oke, syukron. Bulan depan masih Gus Haidar ya yang baca ya. Karena kalau diputus kayaknya kita kayak semacam comot-comot gitu. Mendingan Benar. Sampai selesai juga cocok, Kiai. Iya, Mari maksud saya jangan, Kiai. begitu. Kita lanjut di khutbahnya aja, Kiai. Dan depan antum ngomong gitu lagi, Kiai. Tadi itu ya kalau kata bahasa pondok mah ngejago ya. Si Apip ini ngejago, pengen bacain kitab. Masya Allah. Ternyata ada yang Di lebih depan luar ada biasa. suhu jadi ngeper. Kalau saya kan Apaan? biasa pakai Utawikiku kan. Kalau saya itu gaya Ya, Beb. santri banget. Gimana? Kan juz 30 ada 37 surat ya. Nah, ntar Ya, tekniknya gimana nih? Per orang satu surat atau gimana? saya konsep Gus Faiz. Setelah Ya, selesai konsep, nanti akan saya kirim ke grup untuk dikomentari. iya, Gitu iya. ya. Nah, tadi saya sempat ada gambaran itu untuk 37 surat itu. Tapi nanti kita konsep dulu, masukan-masukannya kita tampung, saya konsep, nanti hasil konsepnya saya Iya, share lagi iya. ke teman-teman gitu ya. Kalau kayak modelnya kayak kita nggak harus bikin PPT kayak kayak tadi tuh Gus Haidar langsung baca gitu ya. Kayaknya itu lebih apa ya? Jadi kita Natural ya, natural ya. Natural. kadang kan kita jadi bebannya itu kayak bikin PPT-nya itu loh. Jadi harus bikin ini kayak Oke, oke. Cocok. Baik teman-teman, sebelum saya kembalikan ke Ustadz Endang, ada lagi yang mau komentar. Kita pun harus menyepakati nih masalah jam ya. Walau karena ini awalan gitu, jadi sementara Iya. kita los Jam aja ya. dulu karena awalan Ustaz ya. Taki katanya Ustaz Taki apa tuh? Enggak, Ustadz Taki. Sepatah dua patah kata nih, ijmi nih. Padahal. Ada Ustaz Taki. Oh siap, Kiaiku. Masya Allah. Tuh, istri Ana udah ngasih kode. Betul. Siap. Dua lewat 10 menit kita selesai. Ya, 2 menit lagi ada waktu. Ada Kiai Hoirul, Kiai Bumin, Kiai Apit, semuanya, apalagi yang baru kelar S2-nya, Kiai Eko, Masya Allah. Pak Is dan sebagainya. Kalau dari kami pribadi sangat antusias yang pasti dengan ide yang pragmatis yang kami anggap insya Allah manfaatnya besar ke depannya. Semoga bisa istiqomah. Itu aja paling Kiai Habib. Semoga Kiai Habib Siap. terus sehat, nggak bisa Amin. bergerak terus sampai Oke. kita meninggal satu persatu. Itu aja mungkin harapan besarnya. Jadi tidak terpisah dengan ruang dan waktu dan tidak dibatasi dengan sekedar hanya misalkan materi-materi tertentu.
tapi lebih luas lagi jangkauannya di lain hal, di sisi lain. Jadi harapan besarnya ada hal konkret yang nyata bisa diterima oleh bukan hanya kita pribadi, tapi wabil khusus outcome ke MUI, outcome ke umat, dan outcome ke keluarga kita masing-masing. Karena secara pribadi, jujur aja, kedekatan itu kan bisa diraih lewat kita saling kenal dengan keluarga kita masing-masing. Jadi offline-nya tetap butuh. Mungkin pengen kenal sama istrinya Ustaz Rehan kan, sama anaknya. Siap. Oke. Itu masakannya Keren. enak. Kalau enggak apalagi ke Ki Mukmin sama Gus Haidar. Oh, Gus Haidar, ayo nikah. Doain, Kiai, doain. Siap. Terlalu Ayo, semangat, selektif banyak antum, duda. Kiai. Terlalu selektif. Calonnya banyak banget kan dengan antri. Kagak ditolakin baik kita malah. Ayo. Masih recording ya? Masih Itu aja recording. mungkin. Waduh. Masih nanti waduh. linknya Semangat, di Ki. share. Semangat, Ki Ega, banyak duda. Baik, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Jadi Cok. stressing kita untuk kajian online ini minimal 2 yang saya catat. Pertama, khatam kitab. Yang kedua ada produk. Produknya itu diantaranya adalah kajian ini. Itu paling sementara kesimpulan. Ustadz Endang, tafadhol saya kembalikan. Baik, terima kasih para kiai. Ya, ada beberapa yang saya catat ya, konklusinya barangkali akan saya bacakan. Yang pertama, kegiatan pengkajian rutin kitab ini insya Allah dilaksanakan sebulan sekali ya. Dan sesekali nanti kita akan pertemuan secara langsung ya. Selanjutnya untuk teknisnya nanti dimulai dari Al-Fatihah, kemudian nanti dilanjut ke juz 30. Selanjutnya yang keempat yaitu nanti teknisnya juga dibaca surahnya dulu, kemudian nanti masuk langsung ke pembahasan. Yang kelima pengkajiannya itu dilakukan cukup di Maktabah Syamilah, dalam artian tidak perlu membuat PPT ya. Yang terakhir itu insya Allah ini pengkajian mudah-mudahan kita istiqomah sampai hatam. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, itu aja ya. Barangkali boleh sebelum ditutup kita foto bersama dulu. Nice. Siap, ayo. Ya, silakan Mana satu? pose terbaiknya. Ustadz Taki barangkali bisa on kamera. Ya. Nah, oke. 1, 2, 3. Satu jeng atau kamat? Ya, 1, 2, 3. Dah. Iya. Alhamdulillah ya. Baik, Ya. jadi saya tutup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta Amin. senantiasa diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Kiai. Turun Kiai. Jazakumullah. Ya, pamit. Assalamualaikum. Salam.